Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunike Grace Barusinambela, mahasiswa Universitas Dianapura, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Enterobius vermicularis atau cacing kremi adalah cacing yang dapat masuk ke mulut tubuh melalui makanan, udara, dan tanah yang akan bersarang di usus besar pada waktu malam hari. Biasanya, cacing betina akan meletakkan telurnya di daerah anus. Adanya cacing dalam usus akan menyebabkan penderita kehilangan zat gizi, sehingga menimbulkan kekurangan daya tahan tubuh yang menyebabkan cepatnya terserang penyakit. Enterobius vermicularis ini adalah cacing kremi yang dapat berupa telur dan juga cacing dewasa. Morfologi Enterobius vermicularis berupa telur. Seekor cacing betina memproduksi telur sebanyak 11.000 butir setiap harinya selama 2-3 minggu. Sesudah itu, cacing betina akan mati. Telur bentuk asimetrik ini tidak berwarna, mempunyai dinding yang tembus sinar, dan berisi larva yang hidup. Ukuran telur Enterobius vermicularis kurang lebih sekitar 30 mikron x 50-60 mikron. Telur ini mempunyai kulit yang terdiri dari dua lapisan luar yang berupa albuminous translucent dan chemical protection. Telur cacing Enterobius vermicularis jarang ditemukan dalam feses, hanya 5% yang positif pada orang-orang yang terinfeksi penyakit ini. Selanjutnya, morfologi Enterobius vermicularis berupa cacing dewasa. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis dewasa berukuran kecil dan berwarna putih. Ukuran cacing betina jauh lebih besar daripada cacing jantan. Ukuran cacing betina sampai 13 mm, sedangkan yang jantan sampai sepanjang 5 mm. Di daerah anterior sekitar leher, kutikulum cacing melebar. Pelebaran yang khas pada cacing ini disebut sayap leher atau cervical alley. Esofagus cacing ini juga khas bentuknya oleh karena mempunyai bulbus esophagus ganda atau double bulb esophagus. Tidak terdapat rongga mulut pada cacing ini, akan tetapi dijumpai ada 3 buah bibir. Ekor cacing betina lurus dan runcing, sedangkan yang jantan mempunyai ekor yang melingkar. Cacing jantan jarang dijumpai oleh karena sesudah mengadakan kopulasi dengan betina, ia segera mati. Tentang siklus hidup Enterobius vermicularis. Enterobiasis atau infeksi kosmopolit, manusia merupakan satu-satunya hospes genetif Enterobius vermicularis dan tidak diperlukan hospes perantara. Cacing dewasa terutama hidup di dalam sekum dan sekitar appendix manusia. Cacing tersebut turun ke kolon sampai rektum pada malam hari, kemudian cacing tersebut keluar dari anus dan meletakkan telurnya, di mana telur cacing ini akan sangat cepat menjadi infektif setelah 2-3 jam. Bila telur infektif ditelan, larva stadium pertama menetap di duodenum. Larva rhabditiform yang dikeluarkan berubah menjadi dewasa di jejunum dan bagian atas ileum, di mana kopulasi itu terjadi sekitar sekum. Lama siklus mulai telur tertelan sampai menjadi cacing dewasa dibutuhkan waktu antara 2-4 minggu. Selanjutnya, cara penularan Enterobius vermicularis dapat melalui 3 jalan. Yang pertama, melalui penularan dari tangan ke mulut penderita sendiri atau auto-infection, atau pada orang lain sesudah memegang benda yang tercemar telur infektif, misalnya alas tempat tidur atau pakaian dalam penderita. Yang kedua, dapat melalui pernapasan dengan menghisap udara yang tercemar telur yang infektif. Yang ketiga, melalui penularan secara retroinfeksi, yaitu penularan yang terjadi pada penderita sendiri. Oleh karena larva yang menetas di daerah perianal mengadakan migrasi kembali ke usus penderita dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Patogenesis. Enterobiasis dapat menyebabkan pruritus ani yang disebabkan karena cacing betina gravid yang berimigrasi ke daerah anus dan vagina, sehingga penderita merasa gatal dan menggaruk dan menimbulkan luka di sekitar anus. Keadaan ini sering terjadi pada waktu malam hari hingga penderita terganggu tidurnya dan menjadi lemah. Gejala enterobiasis diantaranya yaitu berat badan menurun dan insomnia, tetapi cukup sukar untuk membuktikan hubungan sebab akibat dengan cacing kremi. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur cacing dan cacing dewasa. Telur cacing paling mudah ditemukan dengan melakukan apusan di daerah sekitar anus dengan Graham Scott. Diagnosis yang dapat dilakukan yaitu anal swab.
Anal swab adalah pengambilan sampel untuk membantu menegakkan diagnosa dari infeksi cacing kremi dengan bantuan alat berupa batang gelas atau spatel lidah yang pada ujungnya dilekatkan Scotch adhesive tape. Penggunaan anal swab dilakukan pada waktu pagi hari sebelum penderita buang air besar dan mencuci pantat atau cebok. Bila adhesive tape ditempelkan di daerah sekitar anus, telur cacing akan menempel pada perekatnya. Kemudian, adhesive tape diratakan pada kaca benda dan dibubuhi sedikit tulol untuk pemeriksaan mikroskopik. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan 4 hari berturut-turut. Pencegahan dan pemberantasan yang dapat kita lakukan yaitu memutuskan rantai daur hidup dengan defekasi di kakus, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas, mencuci bersih dan rutin pakaian serta alas kasur, dan melakukan pengobatan massal, dan juga pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang sanitasi lingkungan. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.